Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi kami semua, agar tidak menjadi sombong sebagaimana Nebukadnezar, baik secara harta maupun secara rohani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Baik, shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi tanggal 21 Juni 2025 berjudul Allah memberi peringatan terhadap kesombongan yang berpusat pada diri sendiri. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 4 ayat 25 yang berbunyi, Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Daniel yang setia berdiri di hadapan raja, bukan untuk menyanjung, bukan untuk salah menafsirkan demi mendapatkan dukungan. Tugas yang serius dibebankan kepadanya untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Babel. Ia berkata, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, Tuankulah itu, ya Raja. Apakah kita menganggap kerajaan Babel lebih penting dalam pandangan Allah daripada sarana dan tanggung jawab yang telah dipercayakannya kepada umat pilihannya, yang kepada mereka akhir dunia akan datang? Di sini kita melihat pekerjaan dari akulah aku yang agung untuk mengubah bahkan hati seorang raja kafir. Ada seorang pengawas yang benar-benar memperhatikan semua pekerjaan manusia. Tetapi dalam pengertian khusus, mereka yang harus mewakili Allah dengan menerima kebenaran sucinya ke dalam hati dan mengungkapkannya kepada dunia. Dalam mimpi Nebukadnezar,
Tujuan sejati pemerintahan digambarkan dengan indah oleh pohon besar, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dikutip dari manuskrip 29 tahun 1895. Nabi Daniel menafsirkan mimpi itu kepada raja, dan ia menambahkan peringatan serius. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Selama 12 bulan, raja diuji dan dibuktikan. Selama waktu ini, tindakan-tindakannya ditimbang di neraca bait suci di sorga. Suatu pagi ketika ia berjalan di istananya, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Sementara raja menjadi sombong, bahkan raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang Nebukadnezar, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 29 tahun 1865 paragraf 22. Apa dosa Raja Nebukadnezar? Kesombongan. Ia menempatkan dirinya di tempat yang seharusnya bagi Allah. Apa balasannya? Kehinaan. Akal sehatnya diambil darinya. Tuhan akan menghukum umatnya. Mereka yang tulus hati akan melihat bahwa tujuannya bukan hanya untuk memisahkan dosa dari orang yang berdosa, tetapi melalui terangnya sendiri untuk menyingkapkan dosa yang menjauhkan jiwa dari Allah dan yang akan menghancurkannya kecuali diperbaiki. Dari pengalaman Nebukadnezar ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf 23. Dari kisah tokoh-tokoh yang digambarkan dalam firman Allah, kita belajar bahwa kemakmuran berbahaya bagi kehidupan rohani. Bukan mereka yang kehilangan harta benda yang paling mungkin melupakan Allah, melainkan mereka yang memiliki cukup kemakmuran atau yang telah berhasil dalam rencana mereka. Cawan yang paling sulit dibawa bukanlah cawan yang kosong, melainkan cawan yang penuh sampai ke tepinya. Ini harus diseimbangkan dengan ketepatan yang baik. Inilah yang Nebukadnezar alami. Dia merasa kejayaan Babel adalah oleh karena jasa dirinya. Nebukadnezar berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Daniel 4 ayat 30. Oleh karenanya Allah bertindak untuk ajar Nebukadnezar dengan Daniel 4 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, "Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Oleh karena kesombongannya, Nebukadnezar dihalau dari antara manusia dan hidup seperti binatang di padang. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 71 tahun 1894 paragraf 31.
Di sini Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas semua ciptaannya dan semua pekerjaannya. Apa yang terjadi dalam kasus Raja Nebukadnezar yang mengikuti jalannya sendiri tanpa menghiraukan peringatan dan teguran, pasti akan terpenuhi dalam kasus mereka yang telah memperoleh terang yang besar, tetapi yang melalui persekutuan yang tidak kudus, saling mendukung dan mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang telah diperingatkan Allah untuk tidak mereka lakukan. Dia akan mencabut mereka dan mengacaukan proyek-proyek ambisius mereka. Melalui mimpi dan penjelasan Daniel tentang sebatang pohon yang sangat tinggi adalah amaran bagi Nebukadnezar bahwa ada Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta segala sesuatu dan yang mengaruniakan segala sesuatu kepada manusia, termasuk kerajaan. Tetapi Roh Nubuat berkata, masih dalam surat yang sama, kita baca paragraf 28. Nebukadnezar tidak menganggap bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan kemampuannya, dan ia diperingatkan oleh Allah agar tidak meninggikan diri sendiri karena takut Allah akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Dalam sebuah mimpi, Allah menjabarkan dengan jelas sejarah masa depan raja yang sombong itu. Jadi, Nebukadnezar sudah diamarkan, tetapi tetap lupa diri dan akhirnya harus menerima akibatnya. Allah Bapa tidak pernah menjatuhkan hukuman tanpa memberikan amaran sebelumnya. Bahkan amaran Allah Bapa diberikan kepada manusia berulang-ulang. Sebab Allah Bapa penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Puji Tuhan, Nebukadnezar akhirnya sadar dan bertobat. Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings, halaman 521 paragraf 2. Ia, yaitu Nebukadnezar, mengakui Yehova sebagai Allah yang hidup, berkata, "Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Yehova, yaitu Allah Bapa, adalah Allah yang hidup, Raja Sorga. Nebukadnezar bertobat dan kembali kepada Allahnya Daniel, Allah Bapa. Nebukadnezar, meski sempat sombong, namun saat menerima teguran, akhirnya bertobat. Sementara umat-umat Allah sendiri tidak mau. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia banyak mengamarkan bangsa Yahudi, namun orang-orang Yahudi tidak bertobat. Malah mereka membunuh Yesus. Sungguh kontras kondisi Nebukadnezar yang sombong secara harta dengan orang Yahudi yang sombong secara rohani. Yang manakah kita? Roh Nubuat menutup dengan berkata dalam manuskrip 29, tahun 1895, paragraf 29. Demikianlah raja di atas tahta Babel menjadi saksi bagi Allah. Ia menampilkan dirinya sebagai surat yang hidup, memberikan kesaksiannya hangat dan fasih dari hati yang bersyukur, yang mengambil bagian dalam belas kasihan dan kasih karunia dan kebenaran dan kedamaian dari kodrat ilahi. Kiranya pengalaman Nebukadnezar menjadi bagian kita, sebab dalam skala kita masing-masing dan waktunya masing-masing, kita semua pernah dan mungkin masih sombong dari segi harta dan atau sombong rohani. Kita bertobat dan kembali kepada Yehova, satu-satunya Allah yang benar, dan mengambil bagian dalam kodrat ilahinya dengan menerima roh anaknya dan mengalami perubahan hidup dan karakter untuk kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran melalui pengalaman Nebukadnezar, yang merasa sombong akan kejayaan kerajaannya.
yang merasa oleh karena kuat kuasanya lah itu terjadi. Padahal itu adalah pemberian Tuhan kepada dia. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sehingga oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, akar-akar kesombongan dapat dicabut dan dibuang. Hati kami dibersihkan dari kebanggaan diri sendiri, dan melihat kepada Engkau ya Bapa sebagai pemberi segalanya, pencipta segalanya, yang Engkau karuniakan segalanya melalui anak-Mu yang tunggal kepada kami, terlebih agar kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Mu, yaitu dengan menerima roh anak Allah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.